Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Miftah Al-Khair, NPM 18012010282. Saya dari mahasiswa manajemen, prodi manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjawab ujian tengah semester saya, yaitu aplikasi manajemen terpadu kelas A. Itu di sini saya bersimulasi sebagai staff, sebagai manajer. Di sini saya akan membuka rekrutmen bagi para karyawan, yaitu dengan bidang staff produksi, digital marketing, HR staffing, dan finance admin. Nah, di sini saya bersimulasi menggunakan aplikasi Zoho. Nah, sebelum memulai, yang perlu diperhatikan yaitu teman-teman harus mempunyai akun terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan akun free ya teman-teman. Jadi awal pertama kali ini adalah tampilan awal setelah kalian membuat akun. Setelah itu kalian membuka job opening. Nah, sebelumnya kalian membuka ini dulu teman-teman, gambar setup ini. Nah, setelah kalian membuka setup, kalian pilih user ini. Nah, kebetulan ini saya sudah membuat data diri anggota yang akan mendaftar di perusahaan PT Bulan Sabit. Awalnya bukan seperti ini tampilannya. Jadi jika ingin seperti ini kan sudah ada nih anggotanya. Jadi kita memilih add new user. Nah, di tampilan ini ada first name, last name, email, dan role. Nah, ini kalian sesuai dengan data diri para kandidat yang akan mau mendaftar di PT tersebut. Perlu diingat ini hanya simulasi ya teman-teman. Setelah kalian mendata kandidatnya siapa aja, dari di sini kandidat di PT Bulan Sabit ini ada 3 kandidat, yaitu ada Dodi, ada Heri, ada Miftahul. Kenapa saya tidak bisa memilih kandidatnya 4? Dikarenakan ini saya menggunakan yang free ya teman-teman. Jika kalian yang berbayar, kalian akan bisa menggunakan trial lebih dari 3 ya teman-teman. Jadi ini karena saya gratis, jadi saya cuma bisa menggunakan 3 kandidat saja, seperti itu. Lalu setelah kalian mendaftar siapa aja kandidat yang akan mendaftar di PT ini, lalu milih menu job opening. Nah, di job opening ini akan otomatis terdaftar kandidat yang akan mendaftar di PT ini, seperti itu. Nah, setelah terdaftar data-data diri ini kalian klik edit seperti ini, diklik satu persatu. Nah, setelah itu ada tampilan seperti ini teman-teman. Nah, tampilan ini di sini ada berbagai macam poin, ada posting title. Nah, posting title ini nantinya teman-teman terserah, jika nanti suatu saat kalian menjadi manajer, kalian akan menaruh kandidat tersebut di bagian mana, seperti itu. Atau kandidat tersebut mau memasuki ke bagian mana dan sesuai kriteria. Nah, kebetulan ini saya bersimulasi sebagai manajer, terdapat 3 kandidat. Kandidat pertama ini saya memasukkan ke HR staff. Ya, seperti ini. Kebetulan perusahaan saya yang saya pegang ini bergerak di bidang makanan dan minuman. Terdapat gaji sebesar 3 juta, seperti ini per bulannya. Ini akun manajer saya, seperti ini. Kebetulan ini saya cuma bisa menjelaskan yang basic saja ya teman-teman. Jadi untuk yang bawah ini saya masih kurang paham. Jadi saya menjelaskan yang job opening information. Nah, lakukan ke kandidat selanjutnya seperti yang tadi teman-teman, diedit seperti ini.
Setelah itu kalian mengisi. Kebetulan ini yang kandidat kedua saya masukkan ke digital marketing seperti tadi, gajinya sama. Lalu yang kandidat ketiga saya masukkan ke staf produktif seperti ini. Nah, ini kan masih dalam posisi dalam proses ya teman-teman. Nah, setelah data diri dari mereka sudah masuk ke bagian perusahaan kami, lalu di sini saya sebagai manajer, saya milih ke menu selanjutnya di kandidat. Nah, sebelum seperti tampilan seperti ini, tampilan ini bukan seperti ini teman-teman. Ini kan tampilannya sudah ada nih data-data dari mereka. Nah, cara memasukkan data dari mereka, saya membuat survei atau kuesioner atau menggunakan Giform. Giform itu berisi seperti nama, alamat, asal dari kandidat tersebut dari mana, seperti itu. Nah, setelah itu kalian pilih import untuk memasukkan data diri dari kandidat tersebut. Kalian pilih import. Nah, di sini kalian pilih yang import from spreadsheet seperti ini. Nah, akan tampilannya seperti ini teman-teman. Ini tinggal di browser aja, milih data tersebut dari mana. Kebetulan ini saya kan dari Giform lalu saya jadikan ke Excel, jadi datanya saya masukkan ke Excel. Setelah itu kita next, tinggal saja. Nah, langsung seperti ini tampilannya. Nah, sebelum itu tampilannya belum ada ratingnya seperti ini teman-teman. Nah, setelah kalian sudah mendapatkan data diri dari kandidat tersebut, nah kandidat ini akan masukkan ke opsi teman-teman. Nah, klik ini satu persatu, kita pilih ke assessment job opening. Nah, ini kita pilih ke assessment job opening ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kandidat tersebut atau yang diinginkan oleh perusahaan. Itu lebih cocok kandidat ini dimasukkan ke bagian mana, seperti itu. Nah, ini kebetulan ini kan, nah ini secara otomatis dari data saya membuat Giform tadi itu sudah secara otomatis sudah seperti ini teman-teman. Sudah terdapat 3 kandidat dan 3 bidang yang akan mereka tuju seperti ini. Nah, kita tinggal pilih ini sesuai seperti yang tadi. Jadi tinggal dimasukkan saja opsinya sesuai dengan lebih masuk ke bidang seperti apa, seperti itu. Nah, setelah kita memasukkan opsi tadi seperti ini, lalu menjadi yang ini, tas ini. Nah, setelah itu kita akan memasuki ke bagian interview. Nah, sebelum masuk ke bagian interview, kita bisa melihat data diri dulu, teman-teman. Nah, setelah kita udah masuk ke data ini, setelah kita melihat apakah data tersebut sesuai apa yang dibutuhkan oleh perusahaan, data mereka sesuai dengan apa yang kita sediakan melalui Google Form, lalu kita memberikan bintang, teman. Nah, di sini ada tampilan seperti ini. Ini tampilan sudah saya lakukan ya, jadi saya jelaskan ulang. Nah, nanti tampilannya seperti ini, kita tinggal memberikan bintang sesuai apa yang kita lihat di kandidat tersebut, apakah sesuai dengan SOP yang kita berikan, seperti itu. Nah, ini kebetulan yang kandidat pertama ini sesuai, jadi saya memberikan bintang 4 dengan komen baik. Nah, selanjutnya seperti itu, tinggal dipilih bintang seperti ini. Nah, tujuannya untuk memilih bintang ini agar bisa berlanjut ke menu interview, teman-teman. Nah, ini seperti ini yang kandidat kelima ini bintang 5 seperti ini. Nah, setelah dikasih bintang, kalian bisa juga melihat data diri mereka di quick view ini. Di tanda teropong ini, teman-teman. Ini tinggal diklik. Nah, setelah kalian sudah sesuai dengan
sudah mengecek ulang data-data para ketiga kandidat ini. Lalu kita ke tahap selanjutnya, ke tahap interview. Nah, di tahap interview, awalnya bukan seperti ini juga teman-teman. Ini kan karena, jadi saya jelaskan lagi, ini kan karena sudah saya kerjakan, jadi saya jelaskan ulang teman-teman. Nah ini awalnya kosong teman, ini kosong semua, nggak ada 3 kandidat ini. Nah sebelumnya untuk mengisi 3 kandidat ini kita tinggal pilih plus ini, create interview. Kita pilih, jadi kita bersimulasi seperti seorang manajer di sini teman-teman. Kita kembali lagi, ini tanda plus. Kita pilih jadwal interview, kita mau secara apa gitu. Nah kalau saya yang sudah diajarkan di kelas, saya memilih yang ini teman-teman, schedule interview. Nah di schedule interview ini terdapat tampilan seperti ini, ada opsi-opsi ini teman-teman. Ada interview name, ada postingan title. Nah interview name ini kategori interviewnya. Jadi di sini saya memilih kategori interviewnya, memilih online. Ya walaupun ini simulasi ya, tapi ya saya milih gampangnya online aja seperti itu. Karena dikarenakan ada pandemi. Nah ini posting title-nya ini menyesuaikan. Seperti tadi, ini sudah terdaftar. Karena kita udah memasukkan data mereka di bagian job opening tadi, di bagian kandidat. Di kandidat itu saya masukkan data-data mereka melalui kuesioner atau Google Form tadi teman. Nah ini saya terserah mau masukkan yang mana. Misal contoh yang ini HR staff, kita klik. Terus kita kandidat namanya sesuai tadi, yang kandidatnya Muhammad Miftahul Khoir. Lah ini udah otomatis teman-teman. Di sini yang mendaftar sesuai HR staff cuman Muhammad Miftahul Khoir. Ya kita tinggal klik aja Muhammad Miftahul Khoir lah seperti ini. Nah ini kita tinggal milih, kita mau di jam berapa, mulainya di jam berapa, sampai di jam berapa lah. Kebetulan ini kan saya sudah setting teman-teman. Nah ini schedule ini diisi sesuai, ya cuman ringkasan aja, tambahan komen aja gitu. Nah untuk assessment name ini saya memilih saya sendiri, saya selaku manajer. Jadi yang interview ini saya sendiri seperti itu. Bersimulasi saya sendiri yang interview. Nah setelah kalian mengisi seperti ini setiap kandidat, nah maka akan tampilannya seperti ini teman-teman. Nah ini kebetulan saya mengisinya ini pada tanggal 20 Oktober. Saya ingin interviewnya itu tanggal 20 Oktober jam 4 sore sampai jam 4 lebih 5. Jadi cuma 5 menit saja teman-teman. Nah ini yang kedua, ini juga sama, kandidat sebelumnya ini juga sama seperti ini. Saya isi seperti ini juga. Jadi cuma 5 menit aja saya interview. Ya kembali lagi saya ingatkan ini hanya simulasi ya teman-teman. Setelah kalian mengisi ini semua, lalu kalian mengisi ini teman-teman, quick, dicentang satu persatu, satu dulu. Nah kebetulan ini saya sudah memberikan achievement kepada kandidat. Jadi kandidat ini saya berikan terima karena mereka sudah memenuhi SOP untuk mendaftar di perusahaan kami, dan kebetulan perusahaan kami juga membutuhkan tiga bidang itu, staf produksi, HR staff, dan digital marketing itu teman-teman. Nah ini caranya untuk mengganti status menjadi diterima ini kan sudah saya terima nih. Jadi tampilan sebelumnya itu di sini ada submit evaluation. Nah submit evaluation ini kita tinggal klik di sini sebelah jam ini. Kita tinggal klik. Lah nanti akan muncul seperti kita tinggal kita milih statusnya mau di hired atau reject atau ditindaklanjuti.
Nah, kebetulan ini kan di perusahaan kami kan membutuhkan bidang yang kita butuhkan, dan kita sudah menemukan kandidat yang sesuai ya. Kita tinggal mensetujui saja, tinggal meng-ACC aja seperti itu. Nah, ini dilakukan sesuai dengan kandidat berikutnya. Nah, kebetulan ini sudah saya isi interviewnya, statusnya ini udah berupa hired semua. Nah, 3 kandidat ini saya selaku manajer di perusahaan PT Bulan Sabit ini sudah memberikan achievement diterima pada 3 kandidat ini, karena 3 kandidat ini sudah memenuhi SOP yang diberikan untuk mendaftar di perusahaan kami seperti itu. Ya kurang lebih seperti ini ya untuk tutorial rekrutmen menggunakan aplikasi Zoho. Untuk yang klien ini saya masih kurang paham ya, karena ya mungkin ini hanya sebagai gambaran perusahaan aja seperti itu. Nah, selebihnya ini untuk prosesnya itu cuman ini aja teman-teman. Menurut saya, karena ini sesuai sama yang diajarkan dosen saya. Sebelumnya kan udah ada pernah tugas tentang rekrutmen karyawan menggunakan aplikasi yang disediakan. Ternyata teman saya ingin mencoba menggunakan aplikasi Zoho seperti ini. Nah, kebetulan ini saya sudah menerapkan lagi. Saya ingin menjelaskan dan saya ingin membuat tutorial basic seperti ini untuk membuat tampilan rekrutmen karyawan. Jadi cuma job opening, kandidat, interview. Nah, jika sudah lolos interview ini berarti menurut saya ini sudah cukup untuk bekal basic memahami aplikasi rekrutmen di Zoho ini seperti itu. Ya kurang lebih seperti ini. Saya undur diri. Jika ada salah kata, salah ucapan atau salah informasi, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu bagaimana konsep strategi pemasaran untuk menarik perhatian pelanggan. Di sini terdapat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 strategi konsep pemasaran, yaitu 1. Mengetahui segmentasi pasar. Di sini segmentasi pasar itu perlu melakukan klasifikasi market terlebih dahulu, karena setiap orang pasti memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Lalu yang kedua ada kenali kebutuhan konsumen. Nah, di sini istilah konsumen adalah sebagai raja, adalah sebuah kebenaran. Karena itu harus Anda masukkan ke dalam konsep strategi pemasaran Anda. Karena raja sangat senang dilayani dan dibuat di atas apa yang dia dapatkan. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada pilih lokasi strategi. Nah, di sini pilih lokasi strategi itu sangat menentukan ya, karena lokasi yang strategis itu pelanggan itu bakal tetap datang ke tempat tersebut gitu, karena lokasi strategis itu juga di sana juga banyak sekali orang, jadi orang itu bisa melihat secara langsung lokasi tempat itu seperti gimana, seperti itu. Nah, yang keempat ada gunakan internet sebagai internet marketing. Nah, di sini gunanya internet sebagai internet marketing itu supaya metode penjualan kita, promosi kita itu tetap berjalan menggunakan internet gitu. Karena semakin kita menggunakan internet itu semakin luas jaringan kita untuk memperoleh pelanggan seperti itu. Dan juga kalau di internet itu bisa melakukan hal-hal yang unik. Lalu yang kelima ada melakukan promosi yang unik. Di sini promosi yang unik itu adalah promosi yang efektif, tetapi promosinya memiliki makna atau desain yang bagus. Karena promosi yang unik itu terkadang masyarakat itu bisa tertarik untuk membeli pelanggan itu, seperti itu. Dan terakhir ada memberi penghargaan untuk testimoni pelanggan. Nah, di sini sangat perlu untuk memberikan penghargaan, karena penghargaan itu sebagai achievement kepada pelanggan kita, sehingga pelanggan kita akan menjadi
akan menjadi langganan terhadap penjualan kita, karena menurut saya lebih baik kita mempertahankan pelanggan, karena mencari orang yang berlangganan itu sangat susah sih, karena kalau kita mempunyai orang yang sudah langganan ke kita, maka orang tersebut mempunyai penilaian terhadap kita seperti itu. Ya mungkin dari sini ini yang bisa saya jelaskan. Kalau saya seumpama mau menjadi manajer dan bisa menarik perhatian orang, saya mempunyai strategi, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Nah, di sini nomor 3 ada siklus pembelian. Jadi saya akan menjelaskan siklus pembelian di perusahaan cabang saya. Yaitu di sini siklus pembelian yang saya terapkan, siklus operasional pembeliannya itu satu, ada struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional. Nah, di sini fungsinya struktur organisasi yang memisahkan ini biar memudahkan para karyawan saya itu lebih bisa mengerti job desk-nya masing-masing gitu loh. Biar lebih terarah aja kalau misalnya terstruktur dengan organisasi. Seperti misalnya ada bagian fungsi gudang, fungsi untuk yang pembelian, ada fungsi penerimaan. Nah, contohnya itu seperti itu. Nah, yang kedua, ada sistem wewenang dan prosedur pembukuan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan di perusahaan, yaitu setiap transaksi dari pihak yang berwenang untuk itu, salah satu bentuk otoritasi adalah dengan pembubuhan tanda tangan maupun taraf, atau dapat juga dengan memasukkan kode otorisasi atas dokumen atau catatan yang dicatat dalam catatan akuntansi melalui prosedur pencatatan tertentu. Lah, gunanya wewenang ini adalah supaya prosedur ini itu biar bisa ditindaklanjuti atau biar bisa ada yang bertanggung jawab gitu loh, seperti itu. Nah, siklus pembelian yang ketiga itu adalah prosedur order pembelian. Nah, di sini fungsi prosedur itu sangat penting karena prosedur itu bisa mewakili suatu jalannya operasional setiap perusahaan gitu. Nah, di sini prosedur order pembelian itu di sini di perusahaan kami itu membagi 2 alur pembelian. Ada pembelian secara offline maupun online gitu. Lah, setiap pembelian online itu juga ada prosedurnya. Ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembelian online terhadap pelanggan yang mau membeli, maupun prosedur pembelian offline juga harus diperhatikan juga, karena kan di sini mengenai prosedur seperti itu. Nah, yang keempat ada prosedur penerimaan barang. Nah, di sini sama halnya seperti pembelian, cuman kalau barang fungsinya itu melakukan pemeriksaan aja mengenai jenis, kuantitas dan mutu barang yang diterima dari pemasok, dan kemudian membuat laporan penerimaan barang untuk menyatakan penerimaan barang dari pemasok tersebut, seperti itu loh. Jadi prosedur penerimaan barang ini yaitu bagaimana perusahaan saya ini bergerak di bidang makanan itu supaya barang ini tuh biar tersampaikannya itu dengan keadaan yang masih bagus gitu, dengan keadaan yang masih kokoh gitu loh. Itu bagaimana. Nah, di sini di perusahaan kami itu beroperasional juga membuat prosedur penerimaan barang itu seperti itu. Harus ada prosedur juga. Dan yang terakhir ada prosedur distribusi pembelian. Dari sini prosedur ini meliputi distribusi rekening dan di debit dari transaksi pembelian untuk kepentingan pembuatan laporan manajemen. Nah, di sini distribusi pembelian itu setelah setiap transaksi itu juga ada prosedurnya juga. Mengapa? Karena adanya prosedur saat transaksi itu supaya memudahkan para manajer saya selaku manajer dan selaku karyawan saya untuk bekerja itu bisa berjalan sesuai
rencana gitu. Karena kalau kita berjalan sesuai prosedur itu kita berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan rencana. Jadi kita bisa mengetahui ada celah atau ada permasalahan apa yang terjadi di saat kita menghitung menggunakan prosedur distribusi pembelian ini gitu loh. Jika kalau kita tidak menggunakan prosedur pembelian, maka kita menghitung itu akan amburadul dan kita tidak akan bisa memecahkan masalah kalau kita ada sebuah permasalahan customer atau dari karyawan. Itu juga perlu diperhatikan juga menggunakan prosedur, karena sangat penting juga sih menggunakan prosedur. Ya mungkin seperti itu dari saya untuk jawaban yang terakhir. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.